Nah, kita sekarang akan masuk konsep yang lebih sulit lagi yang disebut proses acak atau proses stokastik ini yang mungkin di S1 Anda semua belum pernah belajar ya. Nah, kita lanjut ya. Eh, apa yang bedanya random variable dan random process? Seperti yang ditunjukkan oleh namanya ya. Kalau random variable itu adalah sebuah angka yang kita nggak tahu berapa angka itu. Kalau multivariable random variable ya sebuah vektor ya, vektor yang elemen-elemennya terdiri dari angka-angka, misalnya bilangan real gitu, yang kita nggak tahu nilainya berapa. Ya. Nah, kalau random processes ini adalah bahasa mudahnya sinyal ya, sinyal waktu lah ya, sinyal waktu yang kita nggak tahu. Biasanya kalau misalnya sin 5T begitulah itu bukan random proses, itu deterministik proses, proses yang jelas, yang deterministik. Tapi random proses itu contohnya noise gitu, noise putih. Wah nggak tahu ya, gitu. Berapa nilainya itu? Contoh lain random proses itu pola kehadiran panggilan Netflix ya terhadap servernya Netflix. Selama sehari itu ada berapa permintaan, berapa pelanggan yang masuk ke servernya Netflix. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap saat diukur itu. Ya. Besok itu kira-kira berapa ya? Gimana polanya? Nah, itu random proses karena ada waktu di sana. Jadi kalau dituliskan itu yang random itu bukan hanya angka tapi fungsi waktu seperti ini ya, xt1, xt2. X itu sinyal ya, skalar, bernilai tunggal. Tapi ada nilainya di setiap waktu ada ini T1, T2. Jadi kita dari satu sinyal itu bisa ngambil join distribution function antara nilai sinyal itu pada waktu T1 dan T2. Nilai sinyal X yang random proses ini pada T1 itu sebuah random variable. Pada T2 itu random variable yang lain. Ya. Nah, sebuah proses acak atau random proses itu disebut non stasioner, tidak tetap terhadap waktu atau bahasa yang sering digunakan itu non stasioner. Kalau statistiknya itu tergantung T1 dan T2. Ya. Jadi ini joint distribution function sinyal tersebut pada waktu T1 dan pada waktu T2 itu tergantung T1 dan T2. Nah, nanti kalau yang stasioner tidak tergantung T1 dan T2. Bedanya itu. Nanti kita lihat.
Karena baik join distribution functionnya maupun expected value dari xt1 dikali xt2. Ini kalau Anda ingat EX T1 kali X T2 itu tidak lain adalah covariance ya. Tadi ya, kalau Anda masih ingat itu adalah covariance ya. EX kali Y itu covariance. Nah, kalau proses random proses itu disebut stasioner kapan? Kalau stasioner itu dia tidak tergantung T1 dan T2. Joint distribution function dari sinyal tersebut atau random proses tersebut pada waktu T1 dan T2. Tapi hanya tergantung selisihnya aja, delta T-nya aja. Ya. Jadi ini dimasukkan T berapapun akan sama, hanya tergantung delta T-nya. Demikian juga nanti expected value-nya. Dia hanya tergantung delta T-nya. Itu yang disebut proses stasioner. Proses stasioner itu kalau istilah gampangnya itu tetap terhadap waktu. Kalau non stasioner itu berubah terhadap waktu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian nanti ada lagi random proses yang disebut bersifat ergodik. Ergodik itu apa? Ensemble statistik itu bisa diperoleh dengan melihat time series-nya. Jadi kalau ergodik itu enak, kita nggak usah ngambil sampel yang namanya stokastik proses kan setiap sampelnya satu sinyal. Jadi misalnya kita ngambil sampel itu 50 sampel berarti 50 sinyal. Tapi kalau dia ergodik itu kita cukup mengambil satu sampel karena kita ambil datanya terhadap waktu itu akan sama dengan kalau diambil berbagai sampel. Jadi untuk mengambil statistiknya tinggal diambil time series-nya saja. Baik untuk joint distribution function maupun ekspektasi XT kali XT plus delta T ini. Nah, jadi kita harus ingat banget ada stasioner, ada ergodik. Nah, perhatikan baik-baik sekarang gambar ini ya. Ini yang disebut contohnya proses stasioner ergodik. Nanti di bawahnya ada contohnya stasioner yang tidak ergodik. Nanti di bawahnya lagi ada contoh ini yang disebut non stasioner. Ya, coba Anda amati 3 gambar itu. Nah, mungkin dengan visualisasi ini menjadi lebih mudah. Anda PDF-nya semua punya kan? Punya nggak ini? Halo Bandung. Punya, Pak. Punya ya. Oke. Coba Anda amati ya.